Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham properti yang menurut saya ini memang salah satu saham yang bagus dan menarik untuk dibahas. Oke, langsung saja, ini adalah saham SMRA. Jadi untuk SMRA sendiri atau Summarecon Agung itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate. Kegiatan usaha perusahaan yaitu adalah mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang diintegrasikan dengan kawasan komersial serta fasilitas pendukung yang lengkap menjadi kota terpadu atau township. Nah, unit bisnis dari Summarecon ini adalah salah satunya adalah pengembangan properti, investasi dan manajemen properti. Selanjutnya adalah rekreasi dan perhotelan dan lain sebagainya. Lalu langsung saja kita lihat di valuasinya. Nah, kalau kita lihat di valuasinya sendiri, ini juga menarik ya Bapak Ibu. Dari PI-nya atau PIR-nya itu ada sekitar 4,7, sedangkan PBV-nya itu ada di 0,59, yang rata-rata PBV standar 3 tahun itu adalah di 1,02. Nah, ini cukup menarik karena PBV saat ini sudah berada di PBV rata-rata selama 3 tahun. Selanjutnya kita lihat di net income-nya. Kalau dilihat dari net income sendiri pada tahun 2022, SMRA bisa membukukan 625 miliar, sedangkan tahun 2023 itu adalah 766 miliar dan 2024 itu adalah 1,3 triliun. Jadi ini naik ya Bapak Ibu untuk tahun 2022, 2023 dan tahun 2024. Lalu kita lanjut ke sisi EPS. Pada tahun 2022 ini EPS-nya sebesar 37, pada tahun 2023 EPS-nya sebesar 46, dan pada tahun 2024 ini EPS dari SMRA adalah 83. Nah, kalau menurut saya ini harusnya SMRA harganya di kisaran 800-an ya Bapak Ibu, kalau menurut EPS. Lanjut, dari sisi revenue atau pendapatan, pada tahun 2022 pendapatan SMRA ini adalah 5,7, sedangkan pada tahun 2023 pendapatan SMRA ada di 6,6, dan pada tahun 2024 ini ada di angka 10 triliun. Nah, ini juga sejalan dengan net income dan EPS tadi. Jadi tahun 2022, 2023 dan 2024 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Lalu kita lihat di manajemen effectiveness. Jadi SMRA ini ROE-nya ini tumbuh sekitar 12%-an ya Bapak Ibu. Sedangkan return of asset-nya ada di angka 4%-an. Nah, ini juga merupakan salah satu ROE yang bagus, yaitu berada di angka lebih dari 10%. Lalu gimana sih dengan dividennya? Kalau kita lihat SMRA ini juga membagikan dividen, yaitu ada 9, dengan payout ratio-nya ada di angka 10,8 dan dividen yield-nya itu ada di 2,28% di harga saat ini. Nah, meskipun kecil tapi setidaknya ini SMRA ini membagikan dividen. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah menarik? Lalu bagaimana sih dengan harganya? Kalau saya lihat SMRA ini memang turun lumayan signifikan ya Bapak Ibu, karena kemarin itu sentimennya memang sangat-sangat buruk sekali. Nah, apakah untuk saham properti ini bisa rebound? Kita juga masih belum tahu, tapi yang pasti untuk harga sekarang ini sudah turun lumayan jauh dari harga 730 pada bulan September kemarin. Padahal kalau kita lihat net income, EPS dan revenue-nya tadi itu juga bertumbuh dari tahun ke tahun. Sedangkan harga sahamnya ini malah turun. Nah, apakah ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk membeli dan memiliki saham SMRA? Nah, kalau target saya sendiri itu ada di angka 500 ya Bapak Ibu. Ini target terdekat dan target sedangnya ada di angka 600-an. Harusnya ini juga bisa tercapai dengan potensi ada di 50%-an. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di analisnya, itu dari 19 analis, ada 16 analis itu merekomendasikan untuk membeli, sedangkan hold itu ada di 3 analis dan sell itu
ada di 0 analis. Lalu untuk targetnya itu sebenarnya harganya ada di angka 649. Nah, ini juga sudah di atas target saya tadi Bapak Ibu ya. Karena target saya itu ada di angka 600-an itu. Lalu kalau kita lihat di valuation tool SMRA dengan IPS 83 dan grow-nya itu 0%, artinya dia tidak tumbuh untuk tahun depan, maka kalau kita lihat maka targetnya ada di angka 831 dengan potensial gain itu ada di angka 111% atau bisa kita sebut dengan beggar. Nah, apakah Bapak Ibu setuju kalau valuation tool ini bisa memberikan potensi gain sebesar 100%? Lalu kesimpulannya yang pertama adalah PBV itu hanya 0,59 dibandingkan rata-rata 1. Selanjutnya PIR-nya itu juga murah yaitu adalah 4 dan net income EPS revenue-nya itu naik. Lalu selanjutnya SMRA pun juga membagikan dividen dan yang terakhir adalah harganya itu sudah turun di bawah. Nah, untuk hasil laporan keuangannya pun kalau menurut saya ini juga sudah bagus ya Bapak Ibu. Hanya saja mungkin sentimennya saja yang jelek sehingga membuat harga saham SMRA ini jatuh di harga terendahnya. Nah, jika Bapak Ibu punya kesimpulan lain atau pendapat lain silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin dibahas dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.